Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa masuk dalam ibadah bersekutu dengan Tuhan, ibadah kategorial. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran Allah lah yang menuntun kita untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang kau nyatakan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa memelihara dan memimpin kami. Engkau Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Terpujilah nama Tuhan, layakkan kami untuk kami menyembah-Mu. Berikan kami pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian, sebab Yesus Kristus adalah firman, Dia yang menuntun kita ke dalam keselamatan yang kekal. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia untuk datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia untuk datang bagi kemuliaan-Mu, Yesus Kau. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. kita angkat pujian ini dari awal. Manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia untuk datang bagi kemuliaan-Mu, Yesus Kau. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku.
saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kaulah juru selamatku, Kau kebenaran kami ya Tuhan. Kau Allah yang menuntun kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Bapa dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Harapan yang sejati adalah Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang memberikan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itu adalah mukjizat yang terbesar yang tidak pernah bisa dibeli oleh manusia manapun. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Salam, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk menikmati ibadah KKR secara online. Saya rindu untuk membawakan satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu malam hari ini untuk kasih setiamu yang tidak pernah lepas dan tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh menikmati firman-Mu lewat ibadah online malam hari ini. Urapi hamba-Mu, dan biarlah dimanapun siaran ini boleh ditangkap atau diterima, semua telinga mendengar, mata yang melihat, boleh menerima firman Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Saya akan mengambil dari satu bagian ayat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ayub yang pertama ayat 20 sampai
22. Dalam bagian ini saya akan mengambil satu tema. Saya beri judul yaitu Filosofi Ayub atau Pandangan Hidup Ayub. Nah, saudara, setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Dan setiap manusia memiliki hidup atau pandangan hidup yang berbeda-beda terkait dengan penderitaan. Di dalam Alkitab menyebutkan bahwa ada penderitaan karena disebabkan oleh kesalahan atau ulah perbuatan sendiri, manusia itu sendiri, atau ada pula penderitaan karena diizinkan oleh Allah. Jadi manusia itu menderita bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi itu karena rencana dan kehendak Allah. Nah, saudara, beberapa contoh dari Alkitab orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Kita bisa melihat beberapa contoh di Alkitab. Katakanlah seorang Yunus. Yunus dikatakan mengalami penderitaan karena tidak taat pada perintah Tuhan. Yunus disuruh ke Niniwe oleh Tuhan, tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Nah, akibat kesalahannya sendiri melanggar perintah Tuhan, dia harus menderita 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Namun Tuhan berkehendak berkemurahan kepada Yunus dan dia menyelamatkan Yunus. Itulah kemurahan Tuhan. Kita lihat contoh yang lain, saudara. Bangsa Israel. Dikatakan bangsa Israel mengalami penderitaan di padang gurun karena mereka suka memberontak kepada Musa. Ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Di antaranya karena mereka tegar tengkuk, keras kepala, berani melawan kepada Musa dan Harun yang sudah dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Namun mereka mendapat begitu banyak penderitaan karena ulah mereka sendiri. Kemudian yang paling klasik kita bisa lihat, saudara, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikatakan mengalami penderitaan karena diusir dari Taman Eden karena tidak taat pada perintah Tuhan. Taman Eden yang begitu indah dan nyaman, segala sesuatu fasilitas tersedia. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, melalui seekor ular, iblis bekerja untuk menggocok manusia, Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah penderitaan, saudara, yang disebabkan oleh karena ulah manusia itu sendiri, atau karena kesalahannya sendiri. Kita melihat yang lain, Saul. Akhir hidup Saul sangat tragis. Dikatakan dia membunuh diri ketika dia dikejar-kejar oleh musuh. Saudara, penderitaan ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, ada begitu banyak masalah akan muncul di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi percayalah, ketika kita memegang teguh janji dan prinsip yang sudah digariskan oleh Tuhan untuk kita tetap taat dan setia kepada perintahnya, percayalah, niscaya kita akan mengalami satu kebahagiaan hidup. Nah, saudara, namun ada beberapa contoh dalam Alkitab atau tokoh-tokoh tentang orang-orang yang mengalami
penderitaan karena diizinkan Allah. Yang pertama, kita bisa melihat seorang Yusuf, anak Yakub. Dikatakan dia menderita di tangan saudara-saudaranya. Dia dijual di Mesir, menjadi budak, sampai saatnya Allah mengangkat derajat hidupnya menjadi penguasa di Mesir setelah Firaun. Ada satu kebahagiaan hidup yang dialami oleh Yusuf di akhir hidupnya, ketika dia taat pada penderitaan yang diizinkan oleh Allah. Yusuf tidak mengeluh ketika dia dicaci maki oleh saudara-saudaranya, dihina oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas, tapi dia menyerahkan semua itu kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan semuanya itu. Nah saudara, Rasul Paulus, seorang yang menderita karena Tuhan, seorang yang menderita karena salib Kristus. Kita bisa melihat bagaimana hidup Paulus sebelum mengenal Yesus dan setelah dia mengenal Kristus. Sebelum dia mengenal Yesus atau Kristus, hidup Paulus sungguh begitu enak, punya jabatan yang tinggi, dan segala-galanya dia miliki. Tetapi kita bisa melihat keadaan berbalik 180 derajat dari kehidupannya yang serba bawah, serba kecukupan. Ketika dia mengikut Kristus, ada satu salib atau penderitaan yang harus dia pikul. Tetapi Rasul Paulus dikatakan tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan di dalam setiap langkah pelayanannya. Bahkan di akhir hidupnya, Rasul Paulus tetap menderita. Nah saudara, kita bisa melihat ada satu kebahagiaan sekalipun di dalam penderitaan, hidup Rasul Paulus tetap tenang dan dia boleh tetap memuji-muji Allahnya. Kemudian kita lihat tokoh yang paling spektakuler, Yesus Kristus. Yesus anak Allah turun ke dalam bumi, ke dalam dunia ini. Suatu penderitaan yang diizinkan oleh Allah terjadi atas dirinya. Dia menanggung untuk semua dosa umat manusia. Dan kita bisa melihat penderitaan demi penderitaan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan sampai pada mulai dari kelahirannya, hidupnya menderita, lahir di kandang domba, di tempat yang sangat hina dan kotor. Pada akhir hidupnya dia disalibkan dan dia melihat kemuliaan Allah hadir di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia dibangkitkan oleh Allah dan dia menjadi raja di atas segala raja. Penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus adalah penderitaan untuk semua umat manusia, untuk menebus dosa saya dan saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami, jika itu diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kasih karunia. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, saudara, menderita karena kehendak Allah itu adalah satu kasih karunia yang sungguh sangat luar biasa.
Kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang filosofi Ayub atau tentang pandangan hidup Ayub terkait dengan penderitaan Ayub. Saudara dikasih Tuhan, belajar dari penderitaan Ayub, kita mendapat pelajaran penting tentang cara berpikir Ayub secara keseluruhan melalui pandangan hidupnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-21 tadi, dari bacaan kita Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ayat ini kita bisa melihat sebuah pandangan hidup atau sebuah filosofi yang disampaikan Ayub pada ayat ini tentang pandangan hidup. Apa itu pandangan hidup? Saudara, berbicara tentang pandangan hidup. Pandangan hidup adalah cara berpikir atau pola berpikir kita secara keseluruhan untuk memahami, menafsirkan, dan menilai tujuan serta makna dan harga diri dari kehidupan kita. Jadi saudara, jika kita memiliki pandangan hidup yang benar, maka barulah kita dapat hidup dengan benar. Tetapi bila pandangan kita hidup salah, maka kita tidak akan menemukan cara hidup yang benar. Kekasih Tuhan, dari pembacaan kita malam hari ini, saya menemukan ada 3 konsep pandangan hidup yang dimiliki Ayub, sehingga ia mampu dikatakan menjadi orang yang hidup benar di hadapan Allah. 3 pandangan hidup. Yang pertama adalah bahwa Ayub mengetahui benar dan yakin bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Saya ulangi, pandangan hidup pertama yang kita bisa dari Ayub adalah bahwa Ayub mengetahui benar dan yakin benar bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kita baca kembali di dalam ayat yang ke-20 sampai 22 tadi. Dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah saudara, kalau kita melihat ke atas dari ayat ini, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19 dari Ayub pasal 1 ini merupakan sebuah cobaan atau ujian yang terberat bagi Ayub dan keluarganya. Karena petaka yang dikerjakan oleh iblis, maka Ayub dikatakan kehilangan semua harta benda dan keluarganya. Saudara, ini sungguh sangat tragis. Tetapi kita bisa melihat apa reaksi Ayub di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 yang barusan kita baca tadi. Sangat di luar dugaan. Ayub dikatakan sama sekali tidak menyalahkan Allah. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah sebuah bukti bahwa Ayub sadar benar bahwa ada Allah adalah pemilik segala sesuatu. Saudara, jika kita memiliki pandangan hidup yang benar, yang bersumber dari iman,
yang percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari Allah, maka kita tidak akan mudah mengeluh atau menjadi kecewa. Ada banyak orang kaya biasanya takut akan kehilangan hartanya karena ia tidak memiliki pandangan hidup yang benar tentang Allah. Mereka mengira bahwa harta yang mereka dapatkan adalah berasal dari usaha mereka semata-mata. Nah, setelah bangkrut, dikatakan mereka sangat kecewa dan saling menyalahkan, bahkan sampai marah kepada Tuhan. Nah, ada juga orang yang meninggalkan Tuhan karena penderitaan yang mereka alami. Sampai ada yang ngomong begini, gak usah ikut Yesus-Yesusan. Katanya ikut Yesus malah tambah soroh, malah tambah sengsara. Nah saudara, ini juga adalah orang yang tidak mempunyai pandangan hidup yang benar. Ada orang yang rela meninggalkan imannya demi kekasihnya atau tunangannya. Mereka dikatakan tidak menyadari bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, termasuk pandangan hidup, pasangan hidup. Nah, dan kalau kita lihat dan kita simak dalam kehidupan sehari-hari, ada masih banyak begitu kasus-kasus yang lain yang ada di sekitar kita. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi kita belajar dari pandangan hidup Ayub. Ayub tidak goncang imannya ketika mengalami ujian berat karena Ayub memiliki pandangan hidup yang benar tentang Allah, yaitu bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kalau kita memiliki pandangan hidup yang benar ini, kalau kita mengerti dan tahu bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, dan kita tidak perlu bimbang. Karena ketika Allah mengizinkan masalah datang ke kehidupan kita, percayalah, Allah juga yang akan menyelesaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandangan hidup Ayub yang kedua. Pandangan hidup ini sangat berarti bagi saya dan saudara, yaitu bahwa Ayub hidup dengan iman dalam situasi baik maupun dalam situasi yang sulit. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai 5 ada hal yang sangat luar biasa. Mari kita baca ayatnya, saudara. Ayub 1 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Perhatikan ini, saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, bahwa ketika Ayub berada di dalam hidupnya yang mewah, yang serba enak, kaya, dikatakan Ayub tidak meninggalkan mezbah persembahannya. Ayub tetap ada di jalan rel kebenaran Tuhan yang benar. Sangat jelas di dalam ayat yang ke-5 dikatakan Ayub melakukan persembahan untuk anak-anaknya.
Ini menandakan bahwa dia sangat mencintai keluarganya dan dia juga sangat mencintai Allah. Saudara, ini benar-benar iman yang agung. Ada begitu banyak orang yang mudah melupakan iman. Iman mereka jika keadaannya sedang dalam kondisi baik atau situasi baik, baru berseru kepada Yesus minta pertolongan manakala penderitaan datang menimpa mereka. Tetapi dikatakan Ayub sangat berbeda. Di tengah sukacita pun Ayub selalu ingat Allah. Ketika ujian penderitaan datang pun Ayub dikatakan tentang datang memuliakan Allah. Sangat jelas di dalam ayat yang ke-21 yang sudah kita baca tadi. Nah, saudara kekasih Tuhan, iman yang tidak goyah dalam situasi baik maupun dalam situasi sulit atau situasi buruk adalah iman yang dewasa. Iman yang dewasa akan memiliki pandangan hidup yang jelas. Contoh, kita melihat orang yang tidak memiliki pandangan hidup yang jelas di dalam Alkitab disebutkan, contohnya adalah seorang Demas. Bisa saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, di sana dikatakan bahwa Demas dikatakan telah mencintai dunia ini. Dia telah pergi ke Tesalonika, kampung halamannya, kota yang ramai dan penuh kejahatan. Saudara, kalau kita bisa melihat situasi latar belakang dari Demas ini, sebelumnya dia juga dikatakan menjadi pengikut dari Paulus, menjadi rekan sepelayanan dari Paulus. Tetapi ketika Demas melihat kehidupan Rasul Paulus selalu berada di dalam penderitaan, dikatakan Demas seakan-akan kehilangan pegangan. Demas tidak dapat bertahan dengan keadaan itu, sehingga dia memutuskan untuk segera pulang kampung. Segera kembali ke kampung halamannya untuk memulai hidup yang baru, yaitu hidup di dalam pekerjaannya yang semula. Nah, saudara, Demas adalah pelayan Tuhan yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Dan dia meninggalkan Paulus karena tidak tahan melihat penderitaan Paulus di dalam penjara. Dia meninggalkan Paulus karena Demas tidak tahan menderita. Saudara yang dikasihi Kristus, iman yang kokoh adalah wujud dari pandangan hidup yang benar. Pandangan hidup yang diperkenan oleh Allah adalah ketika iman kita tetap teguh dalam menghadapi gelombang penderitaan atau ujian. Maka ujungnya adalah mahkota kemuliaan yang menanti. Kemudian kita lihat pandangan hidup yang ketiga dari filosofi Ayub ini adalah bahwa Ayub memberi segala kemuliaan hanya kepada Allah. Dalam ayat yang ke-21, ini sangat jelas dikatakan bahwa Ayub memberi semua pujian kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara, pandangan hidup yang sekarang bisa melihat kemuliaan ke masa depan. Iman yang melihat kemuliaan Allah dan memberi pujian kemuliaan dalam penderitaan di bumi, itu adalah iman yang benar. Iman yang memberi kemuliaan meskipun dalam penderitaan. Kekasih Tuhan, penderitaan yang menimpa Ayub tidak dapat menghalangi kemuliaan yang dinaikkan Ayub kepada Allahnya. Malam ini kita diajak untuk memiliki pandangan hidup yang benar, yaitu meyakini dengan pasti bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, baik harta maupun hidup,
manusia, serta mempercayakan tubuh, jiwa, serta harta kita hanya kepadanya. Hidup dengan iman, baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi yang sulit, karena iman dapat mengubah segala sesuatu. Berikan pujian, kemuliaan hanya kepada Allah, karena hanya kepada Dialah yang layak menerima segala sesuatu. Karena hanya Dia yang layak menerima segala pujian dari seluruh umat manusia. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan malam hari ini. Kalau kami sudah diajar melalui penderitaan hidup Ayub, di sana kami bisa melihat tentang pandangan hidup Ayub atau filosofi Ayub, tentang bagaimana caranya untuk kami boleh bertahan di dalam segala sesuatu di masa sulit ini. Kami percaya ketika firman ini datang kepada kami, mata rohani kami dibuka dan kami boleh melihat sesungguhnya ada sesuatu hal yang mulia yang kami boleh pelajari dari kehidupan penderitaan Ayub. Terima kasih Bapa di dalam sorga, tanamkan setiap firman-Mu yang kami sudah dengar malam hari ini, dan biarlah semuanya boleh semakin berbuah-buah dan menjadi iman kami semakin bertumbuh kepadamu. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkati seluruh sidang jemaat, berkat semua yang sudah menonton video ini, dan biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.